الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال تعالى في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan macam-macam anugerah, telah memberikan macam-macam kenikmatan kepada kita. Yang semua anugerah-anugerah tadi tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah nikmat dari kemarin, tidak usah nikmat hari ini, nikmat detik ini saja kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kita masih bisa bernafas, itu nikmat Allah. Berapa banyak orang yang dadanya sesak sehingga nafasnya harus bayar satu tangki 1.500.000 habis dalam 2 jam. Kalau kita disuruh bayar, berapa juta yang perlu kita habiskan setiap hari? Kita masih bisa mendengar, ini nikmat Allah. Yang mana banyak orang-orang yang karena pendengarannya lemah sehingga harus pakai alat. Harganya satu alat 20 juta, kanan kiri 40 juta. Kalau alatnya hilang ya beli lagi. Kalau kuping kita alhamdulillah nggak hilang, nempel, tidak bongkar pasang. Itu baru nikmat kuping, belum nikmat bisa melihat, belum nikmat bisa berbicara, belum nikmat bisa duduk, belum nikmat bisa makan, belum nikmat bisa tidur, belum nikmat bisa mengeluarkan kotoran. Karena berapa banyak orang hanya gara-gara tidak bisa kentut operasi sampai 50 juta. Kita bisa kentut juga satu nikmat Allah. Macam-macam nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka aslinya seorang itu kalau dia hidupnya mengeluh, saya ini kok begini, saya ini kok begini, ini betul-betul hamba yang tidak bersyukur. Sebanyak apapun musibah, sebanyak apapun ujian, sebanyak apapun cobaan yang datang kepada kita, itu tidak ada satu titik dari lautan nikmat Allah yang datang kepada kita. Yang seperti itu. Maka termasuk hamba yang paling tidak dicintai oleh Allah, perkataan yang paling tidak disukai oleh Allah adalah perkataan mengeluh. Bahasa Jawanya ngersulo.
urip niku mboten pareng ngersula. Yuh, kok kesel, yuh kok ngantuk, yuh kok gak duwe dhuwit, yuh kok lara kabeh, yuh kok iki, yuh kok kuwi. Nek mlebu neraka niku suwi-suwi ngoten niku. Mboten pareng, tiyang niku ngersula mboten pareng. Tiyang niku kedah syukur terus. Pripun, Pak? Siap insyaallah? Harus selalu bersyukur. Tidak ada bandingannya. Kaki kita terkena batu, berdarah, sakit. Tapi yang sakit hanya ujungnya saja, yang lain nggak ada yang luka. Itu harus bersyukur. Jantung kita umumnya sakit, yang lain nggak sakit, cuman jantungnya saja. Maunya perutnya sakit, kan kepalanya nggak sakit. Kalau semua sudah sakit, masih diberi iman, itu pun harus bersyukur. Sudah diberi sehat, sudah diberi iman, sudah diberi Islam, sudah bisa diberi nikmat amal agama. Kok mengeluh? Ini betul-betul hamba yang tidak bersyukur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur ini satu perkara yang berat sekali dikerjakan oleh manusia. Yang mana sudah dijanjikan oleh setan. Dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin." Ya Allah, aku akan datangi manusia dari arah depannya, belakangnya, kanan, kirinya. Sampai apa? Sampai mereka tidak bersyukur. Kenapa kok setan itu mengatakan biar mereka tidak bersyukur? Bukan biar mereka enggak sholat, bukan biar mereka enggak dakwah, bukan biar mereka enggak iman, bukan biar mereka enggak mau ngaji, enggak. Biar mereka enggak bersyukur. Kenapa? Karena kalau sudah tidak bersyukur, dakwahnya, ngajinya, wiridnya, sholatnya hilang semuanya. Hilang semuanya. Sholat gak syukur, ya lama-lama ditinggalkan sholatnya. Dakwah gak syukur, lama-lama ditinggalkan dakwahnya. Mencari ilmu gak syukur, lama-lama ditinggalkan mencari ilmunya. Maka cukup dengan satu amalan gak syukur, semua amalan hilang semua. Termasuk jadi ngantuk waktu bayan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan satu amalan kita bisa mendatangkan semua nikmat. Juga dengan satu amalan bisa kita kehilangan suatu nikmat. Dengan satu amalan syukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambahi semua nikmat kepada kita. Dengan satu amalan, satu perbuatan namanya enggak syukur, semua yang ada pada diri kita akan hilang semua. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nikmat yang ada dalam satu kaum sebelum mereka merubah amalannya. Jadi ayat ini bukan ayat orang untuk usaha, tapi ayat untuk peringatan. Kalau kalian tidak bersyukur, kalian merubah amalan kalian, maka nikmat yang ada di dalam kehidupan kalian akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan orang, kita harus usaha, Pak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini pengennya dalil tapi salah tempat. Dalil salah tempat. Kalau enggak tahu ya udah diam aja, enggak usah dalil. Jadi hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini harus bersyukur. Dan sifatnya manusia itu memang aslinya itu susah bersyukur. Ada apa saja nanti dicari kurangnya. Itulah manusia. Ada mobil bagus, mulus. Ini bensinnya ini kalau irit gitulah enak. Nanti ada makanan yang enak. Ini kalau anget gitu loh nanti enak. Ada kasur yang empuk. Ini kalau baru itu enak, udah lama masalahnya. Ada rumah yang mewah. Ini kalau nggak gentengnya bocor satu itu udah bagus. Sih ada bocor satu. Yang lain yang bagus-bagus nggak dilihat. Bocornya satu itu yang dilihat oleh manusia. Baju utuh mahal, lecek. Yang dilihat leceknya, bukan mahalnya.
bukan bagusnya. Itulah manusia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak syukur kita biar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita ini terjaga dan ditambah-tambahi lagi. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat dunia kita perlu syukuri. Bukan hanya perlu disyukuri, wajib disyukuri. Tapi nikmat urusan agama harus lebih kita syukuri lagi. Orang dikasih duit seneng, nah, itu sudah banyak. Dapat mobil seneng, nah, sudah banyak. Orang dapat uang seneng, sudah banyak. Dapat istri baru seneng, nah, sudah banyak. Sekarang dapat agama seneng itu berapa persen? Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan menjadi orang iman, menjadi orang Islam itu yang seneng gitu. Bisa mengamalkan agama itu seneng. Bisa sungguh-sungguh dalam amal agama itu seneng, bukan jadi beban. Itu termasuk tanda-tanda hidayah masuk dalam hati kita. Jangan sekali-kali merasa dapat hidayah sebelum seneng mengamalkan agama. Bukan sebelum mengamalkan agama, ini sebelum seneng mengamalkan agama. Sholat itu seneng, ngaji itu seneng, keluar itu seneng, ikut musyawarah seneng, ya, baca Quran seneng, wiritan seneng. Bukan hanya sekedar wiritan, baca Quran dan sebagainya, enggak, tapi seneng dalam mengamalkan itu semua. Semuanya insyaallah hadirin. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari adibu auladakum ala salasi hisal hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Ajarilah anakmu 3 perkara: cinta kepada nabinya, cinta kepada keluarga nabi, dan cinta membaca Al-Qur'an. Jadi bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar mengamalkan agama, tapi seneng dalam mengamalkan agama. Kalau ngantuk seneng apa enggak hadirin? Enggak seneng, orang ngantuk itu enggak seneng. Assalamualaikum. Itu kok sudah ngantuk terus, bagaimana itu? Loh, tidak terasa sudah ngantuk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi senang ngamalkan agama itu harus senang. Selagi kita belum senang ngamalkan agama, suatu saat kita akan meninggalkan amalan agama. Kayak orang ke sawah itu, Pak, nggak perlu ditaskil, berangkat terus setiap hari. Kenapa? Karena dia senang ke sawah. Orang rokok senang ngerokok itu, makanya walaupun jadi karkun lama, ngerokoknya tambah lama. Kenapa? Karena seneng rokok. Walaupun mertuanya nggak suka rokok, anaknya nggak suka rokok, istrinya nggak suka rokok, karena dia sudah seneng suasana dan keadaan kalah dengan kesukaannya. Ya begitu, kalau nanti kita ini seneng ngamalkan agama, suasana dan keadaan tidak akan bisa merubah kesenangan kita dalam amal agama. Ada temannya berangkat, nggak ada teman juga berangkat. Ada temannya amal agama, nggak ada temannya amal agama. Rame-rame amal agama, sendirian juga amal agama. Kenapa? Ya seneng. Bagaimana, Pak? Insyaallah. Yang ini won remen, mboten saged mandek niku. Mboten saged mandek. Nek diendek lara kabeh. Kados tiyang macul niku, maculnya sih mboten enak, tapi mun dilakoni terus kanthi seneng, dikon mandek 3 dina mawon mboten purun. Aku jak reneng sawah piye iki. Padahal 3 dina kon mandek pen larin mboten purun. Napa? Kanten seneng macul teng sawah. Mau kita niki pripun latihan seneng ngamalaken agami. Insyaallah Bang. Dinikmati, sedanten amal agami dinikmati. Para ulama mengatakan orang itu tidak bisa dikatakan orang yang dekat kepada Allah, tidak bisa dikatakan orang yang soleh sebelum dia bisa menikmati
bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wiritan di pojok sendirian, Allah Allah Allah, nikmat. Habis tahajud wirid gak terasa sudah adzan subuh. Gak terasanya bukan karena tidur, gak terasa saking nikmatnya. Makanya para ulama dulu terkadang tuh setelah sholat isya pengennya ba'diyah isya, tapi tidak terasa adzan subuh sudah berkumandang. Ba'diyah isya itu 2 rakaatnya itu 6 jam. Kalau kita 6 jam cuma dapat 2 rakaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah ada syukur, maka nanti akan wujud amalan-amalan yang macam-macam, sehingga kita ini tiap hari nikmatnya akan ditimbah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, nikmat akan ditambah. Kalau kalian tidak syukur, nikmatnya akan dikurangi, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kok ada orang dulu dakwah, sekarang nggak dakwah, sebabnya satu, nggak syukur dalam dakwah. Kalau ada orang ya, dulunya rajin ke masjid, sekarang kok nggak rajin ke masjid, sebabnya satu, dulu pas di masjid itu nggak merasa syukur, nggak merasa diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dulu tiap malam Jumat ke markas, sekarang tiap malam Jumat gak ke markas. Sebabnya satu, waktu dia ke markas dulu gak merasa syukur. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri betul nikmat ini. Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kalinya dalam majelis kita ini kita usaha bagaimana ada peningkatan iman kita, peningkatan amal kita. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Jadi setiap hari itu harus meningkat. Kenapa? Karena setiap hari akhirat tambah dekat. Akhiratnya tambah dekat, kok amalnya tambah merosot, ya rugi. Akhirat tambah dekat, tambah hari tambah dekat. Jangan dibayangkan hidup itu 60 tahun, 70 tahun begitu terus. Karena kata-kata 60 tahun, 70 tahun itu kalau dihitung dari bayinya. Kalau kita sudah tua begini ya enggak 60 tahun, 70 tahun. 6-3 hari lagi sudah berangkat ke akhirat itu. Hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada usaha untuk meningkatkan amal kita. Pokoknya dalam hati itu dipikirkan, kalau saya sekarang mati, kira-kira amal apa yang akan saya sowankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat saya itu kira-kira kalau disodorkan di hadapan Allah, disowankan kepada Allah itu sudah diterima atau belum kira-kira? Dakwah saya yang begini ini kira-kira kalau dihadapkan oleh disowankan kepada Allah, ya, disodorkan di hadapan Allah ini sudah diterima atau belum? Pengorbanan saya, sedekah saya itu sudah diterima atau belum? Ngaji saya sudah diterima atau belum? Wirid saya sudah diterima atau belum? Yang bentuknya seperti ini bagaimana? Kalau kita melihat, kok kita itu belum, maka kita perlu banyak menangis dan memperbaiki lagi semua amalan kita itu. Karena sebagaimana dalam hadis yang sering kita baca, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, idza salaha salaha sa'iru amalih wa idza fasadat sa'iru amalih. Ya, amal yang pertama kali dihisab adalah salat. Kalau salatnya baik, amal-amal yang lain akan baik. Kalau sholatnya jelek, amal-amal yang lain akan jelek. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya kalau orang bisa menjaga sholat, amalan-amalan yang lain akan mudah terjaga. Tapi kalau sholatnya tidak terjaga, amalan lain jelas lebih tidak terjaga. Hubungan dengan Allah saja tidak dijaga, apalagi yang lainnya. Maka kita harus usaha. Kita lihat sholat kita. Sholat yang seperti ini sudah meridhokan Allah atau belum? Kalau sudah, syukur, ditingkatkan lagi.
Kalau belum, nangis dan usaha meningkatkan lagi. Bagaimana Pak? Insyaallah hadirin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah, kita ini balapan dengan malaikat Israel sekarang ini. Gambo ikin wal manaya fawqa hamatihi law ya'lamu ma kana fi ghadin mata min kamadi. Berapa banyak orang yang tertawa sedangkan kematian sudah di atas kepalanya. Kalau dia tahu apa yang akan terjadi setelah kematiannya, maka dia akan mati saat itu juga. Maka ini ada orang tertawa, orang seneng persiapan mantu. Ternyata bukan kainnya anaknya yang dijahit, kain kafannya yang sudah disiapkan. Orang banyak yang menggali tanah untuk bikin pondasi rumah. Ternyata gali tanah bukan untuk pondasi rumah, gali tanah untuk kuburannya masing-masing. Ini bukan satu dua, itulah manusia. Maka diibaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia itu seperti garis yang panjang. Yang garis panjang tadi menabrak satu garis. Garis yang panjang, kotak yang panjang ke sana, nabrak satu garis begini. Jadi nabrak begini. Jadi angan-angan dia lebih panjang daripada umurnya. Itulah manusia. Angan-angannya lebih panjang dari umurnya. Perasaannya mau 60 tahun, umurnya 40 tahun. Perasaannya mau 70 tahun, umurnya 20 tahun. Perasaannya mau 100 tahun, ternyata umurnya 10 tahun. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah bukan waktunya lagi kita berleha-leha. Sudah bukan waktunya lagi kita bersantai-santai. Sudah bukan waktunya lagi kita bersenda gurau. Sudah waktunya cancut taliwondo, sungguh-sungguh dalam mengamalkan agama. Insyaallah hadirin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah datang waktunya bagi orang iman untuk hatinya bergetar karena takut kepada Allah. Sudah waktunya. Kalau dari kemarin itu kita nggak berubah, lah kalau besok mati ya kita berarti mati dalam keadaan begini. Kira-kira ridho apa enggak kita mati terus amalan kita begini? Sudah siap atau belum? Kok pede sekali insya Allah. Kita ini belum amalannya ini, amalannya belum ini. Kalau mati sekarang tuh tempatnya nggak jelas. Kalau seandainya kita mati hari ini akhiratnya itu belum jelas kemana itu, atau malah bahkan jelas ke tempat yang tidak diinginkan. Karena amalan kita itu masih jauh dari amalan yang menjadikan orang masuk surga. Maka kita itu perlu usaha meningkat lagi, nangis lagi, dakwah lagi, sholat lagi, taklim lagi, khidmat markas 1 bulan nggak pulang-pulang, insyaallah. Khidmat markas 3 hari itu kayaknya surganya kurang tinggi itu. Gimana Pak? Khidmat markas 1 bulan siap insyaallah. Khidmat markas yang lama saja, setahun loh cuma sekali. Sekali 1 bulan aja masa pengennya cuma 3 hari. Itu pun pagi aja adanya. Nanti sore sudah kelayapan kemana-mana. Makanya bagaimana kita khidmat markas difulkan 1 bulan semua, insyaallah. Lepun tuwek mawon ajeng nopo teng omah niku. Bojone nggih pun tuwek pisan. Sekaya enak kabeh mene. Nggih mboten niku. Nggih to, Pak? Nggih, Mbah. Pun tuwek kabeh teng omah niku wis mboten sah. Markas mawon kathah pahalane insyaallah nggih. Maka sekarang yang niat meluangkan waktunya untuk peningkatan amal, peningkatan syukur, silahkan ke selatan. Monggo. Nggih. Nggih, monggo. Monggo yang baru monggo. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.